Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuajah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian Tafsirul Jalalain. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 182 sampai dengan ayat 184 insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti bersama pembacaan ayat dimaksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Faman khafa, faman mongko utawi sapane wong. Faman mongko utawi sapane wong. Khafa iku kuwatir. Sapa man? Khafa iku kuwatir utawa wedi sapa man. Mimusin nyatane man mimusin saking wong kang wasiat. Mimusin saking wong kang wasiat. Kuwatir utawa wedi janafan ing mengo. Tahu mengo kan? Mengo itu menyimpang, belok. Belok atau menyimpang dari hal yang hak. Jadi kuwatir melakukan suatu penyimpangan. Tidak mengikuti petunjuk Allah, tidak mengikuti protokol ilahi. Sekarang itu bahasanya pakai bahasa protokol. Nah, protokol ya tatanan gitu loh, tatanan atau syariat. Syariatnya Allah, tatanannya Allah. Kita itu diciptakan oleh Allah. Makanya Allah membuat tatanan, menunjukkan tatanan atau protokol kepada kita, kepada manusia. Supaya apa? Supaya kita, hamba-hamba Allah ini, selamat dunia akhirat. Karena Allah yang maha tahu bagaimana caranya supaya selamat dunia akhirat. Karena Allah yang menciptakan manusia, yang menciptakan seluruh alam. Sehingga tahu persis bagaimana supaya manusia ini selamat, bahagia dunia dan akhirat. Makanya Allah membuat tatanan, membuat protokol gitu loh. Dari dulu Allah sudah menurunkan para nabinya, para rasulnya, khalifahnya di muka bumi ini. Juga menurunkan kitab-kitabnya sebagai protokol tatanan hidup. Agar apa? Manusia ini agar tidak sesat, tidak dibelokkan oleh syaitan, oleh iblis. Supaya selamat dunia akhirat. Nah, di antara tatanan itu ayat ini menegaskan faman khafa mim musin janafan.
siapapun orangnya dari orang yang menyampaikan wasiat. Ini nyambung ayat sebelumnya kemarin. Terkait ketika orang kedatangan tanda-tanda maut. Kedatangan tanda-tanda maut, maka sebelum maut itu datang supaya menyampaikan wasiat. Pada ayat sebelumnya Allah menerangkan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu intaraka khairanil wasiyah. Al-ayah. Di sana orang itu ketika kalian kutiba alaikum, kalian mukminin mukminat, ketika kedatangan sebab-sebabnya maut. Misalnya sakit-sakitan, tidak sembuh-sembuh, sudah berusaha berobat ke sana kemari, enggak sembuh-sembuh juga. Nah, ini kan tanda-tanda atau sebab-sebab akan datangnya maut. Maka Allah mewajibkan kalian yang seperti ini untuk menyampaikan wasiat lil walidaini wal akrabin, pada kedua orang tua, juga kerabat-kerabat, bil ma'ruf haqqan alal muttaqin. Nah, ketika orang yang wasiat ini takut, khawatir terjadi penyimpangan, janafan tadi. Ketika takut janafan, faman khofa mim musin janafan au isman, utawa kuwatir ing dosa, yaitu wasiat sampai melebihi sepertiga, alas tulus, melebihi sepertiga dari kekayaannya, itu melanggar tatanan Allah. Jadi kalau wasiat ini misalkan seorang mukminin mukminat punya kekayaan, misalnya totalnya ada 300 juta. 300 juta secara keseluruhan kekayaannya. Kemudian dia sebelum wafat, sebelum maut, pesan kepada keluarganya ini yang 110 misalnya, atau 105 misalnya, 100,5 juta. Ini saya wakafkan atau saya sodakohkan, saya amal jariahkan ke masjid A atau ke madrasah atau ke lembaga pendidikan misalnya. Itu namanya melebihi dari sepertiga. Nah, itu dosa. Nah, kalau orang yang wasiat tadi takut menyimpang atau takut dosa, fa aslaha, mongko nuli bagusake utawa bertindak islah, damekan sapa man bainahum ing dalem antarane bainal musa wal musallahu, di antara kerabat-kerabat yang masih, atau famili atau orang tua yang masih hidup atau anak-anak yang masih hidup, dikasih atau perdamaian fa aslaha di antara mereka supaya bertindak dengan baik bil amri bil adli, yaitu menyampaikan perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Kalian nanti kalau saya tinggalkan, saya pulang ke rahmatillah, jangan rebutan warisan nggih, supaya yang damai, yang rukun-rukun. Ini yang sebidang tanah itu saya hibahkan kepada kamu anak pertama, yang sebidang yang lain tuh anak yang kedua, sebidang yang lain anak yang ketiga misalnya. Dihibahkan semua sebelum pulang ke rahmatillah. Jadi begitu pulang ke rahmatillah sudah enggak meninggalkan khairan atau
harta kekayaan, karena harta kekayaannya sudah dihibahkan kepada anak-anaknya atau kerabatnya, sehingga di situ tidak terjadi adanya peninggalan. Sudah nggak punya apa-apa, dia pulang ke rahmatillah dengan tenang. Nah, ketika terjadi demikian itu, fala isma alaih, fala isma mongko ora ana dosa iku maujud alaihi ing atase man. Jadi sekali lagi orang yang wasiat dalam ayat ini ditegaskan ketika dia takut janafan, takut menyimpang dari hak, dan juga takut dosa karena melakukan suatu pelanggaran dalam menyampaikan wasiat gak sesuai, melebihi standar maksimal, lebih dari sepertiga dari harta kekayaannya, itu namanya dosa. Nah, ketika terjadi demikian, lalu dia mau mendamaikan di antara kerabat-kerabat keluarga yang dikasih wasiat tadi. Ini supaya nanti kalian tidak rebutan warisan, maka ini saya hibahkan semua. Saya sudah nggak punya apa-apa. Si anak pertama, anak kedua, anak ketiga sudah dikasih atau dihibahkan, dan sekaligus dinotariskan atau ditulis di atas segel atau di atas hitam di atas putih, bertanda tangan semua di atas mustri sebagai bukti, dan ada saksi-saksi. Itu akan lebih aman daripada hanya omong-omong saja. Nah, itu namanya fa aslaha bainahum. Ketika orang yang takut terjadi janafan awisman tadi mau melakukan aslaha bainahum, maka tidak ada dosa baginya. Fala isma alaih, innallaha ghafurur rahim. Innallaha satemene Gusti Allah ghafurun iku zat kang maha ngepura, zat kang akeh oleh ngepura, rahimun tur iku zat kang banget welas asihe. Rahimun tur iku zat kang maha welas asih. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhahin dindi wong, eling-eling, alladzina kang yaiku wong akeh, amanu kang padha iman sapa alladzina. Ini setiap kita mukminin mukminat, setiap individu dari kita para mukminin mukminat di seluruh dunia, tidak hanya orang Arab saja atau orang Indonesia saja, seluruh dunia ditimbali oleh Allah. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibake, furido, kutiba diwajibna utawa wis diharuskan, wis diwajibake, wis difardhokake, alaikum ing atase sira kabeh, ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhahin dindi wong eling-eling. Saya ulangi, alladzina kang yaiku wong akeh, amanu kang padha iman sapa alladzina, kutiba wis diwajibake, wis den fardhokake, alaikum ing atase sira kabeh, asiyamu apa poso, yaitu poso Ramadan. Jadi setiap kita mukminin mukminat
telah diwajibkan oleh Allah. Ayat ini menegaskan bahwasanya seluruh mukminin mukminat wajib hukumnya untuk melakukan puasa. Asyamu apa? Poso. Kama kutiba kaya oleh wus diwajibake apa siam apa poso alal ladina ing atase wong akeh min qablikum kang saking sedurunge sira kabeh, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, yaitu umat-umat dahulu sebelum umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga sama, sudah diwajibkan oleh Allah untuk melakukan puasa. Jadi puasa ini tidak hanya diwajibkan atas orang-orang mukminin mukminat dari kaumnya Rasulullah, dari umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, itu tidak. Tapi umat-umat zaman dahulu sebelum umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga sudah diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin la'allakum tattaqun, la'allakum supaya sira kabeh tattaquna iku padha takwa. Sapa sira kabeh, yaitu takut melakukan maksiat mungkarat. Nah, dengan puasa itu maka bisa dapat menahan diri, mengendalikan diri dari perbuatan ma'asi wal mungkarat. Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin ayyaman ing dalem pirang-pirang dina. Jadi puasanya enggak hanya sehari atau 2 hari, tidak, tapi beberapa hari. Makdudatin kang diitung, makdudatin kang diitung atau kang di waktu-waktu dengan hitungan yang jelas, yaitu selama 1 bulan Ramadan full. 1 bulan Ramadan full itu wajib puasa bagi setiap kita mukminin mukminat, sebagaimana umat-umat zaman dahulu juga demikian. Mereka juga diwajibkan puasa oleh Allah. Agar apa? Agar kalian bisa bertakwa, yaitu takut Allah, taat Allah, melaksanakan perintahnya Allah, dan menjauhi semua larangan-larangan Allah. Ya tujuannya apa? Ya biar selamat gitu loh. Selamat dunia akhirat. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Faman mongko te sapane wong kana iku ana sapa man mingkum saking sira kabeh maridon iku wong sing lara, au ala safarin utawa iku tetep ing atase lelungan. Jadi siapa saja di antara kalian mukminin mukminat di saat bulan suci Ramadan kalian itu sakit atau dalam perjalanan, jadi musafir gitu loh. Kemudian ketika melaksanakan puasa itu menjadi masyakot karena kondisinya sakit, nggak sehat badannya. Kalau digunakan puasa menjadi masyakot, gemeter dan lain sebagainya. Demikian juga orang musafir.
Di bulan suci Ramadan ada kegiatan safar, musafir. Musafir yang mubah, bukan yang musafir karena maksiat atau mungkarat, yang mubah. Kemudian kalau ini puasa juga dalam perjalanan tadi menjadi masyakot. Menjadi masyakot atau berat. Fa'aftara mongko nuli muka sopoman. Nah, ketika orang sakit atau musafir dalam bulan suci Ramadan, kemudian dia muka enggak puasa, enggak melaksanakan kewajiban puasa karena sakit atau karena musafir, karena masyakot. Fa'iddatun mongko wajib ing atase man apa hitungan. Fa'iddatun mongko wajib ing atase man mangkana maridon tadi, mangkana mingkum maridon, iddaton apa hitungan min ayamin kang saking pira-pira dina ukhara kang liya. Artinya apa? Nanti di luar bulan Ramadan dia wajib bayar poso kodoan. Jadi ketika sakit tadi itu berapa hari dia mukanya. Misalnya sakit 1 pekan, 1 minggu full, 7 hari full, enggak puasa, muka karena sakit. Besok di luar bulan Ramadan, dia wajib bayar utang puasa di hari yang lain. Fa'iddatun min ayamin ukhar. Jadi di luar Ramadan, ya bayar utang puasa kodoan selama 7 hari. Tidak harus berturut-turut, bisa dikredit, bisa dicicil. Demikian juga orang musafir. Ketika dalam perjalanan tadi muka berapa lama, berapa hari dia mukanya dalam perjalanan itu. Apa sehari, apa 2 hari, apa 3 hari. Besok di luar Ramadan ya bayar kodoan puasa di lain hari min ayamin ukhar. Wa 'alal ladzina lan wajib ing atase wong akeh yutikunahu kang ora kuat la yutikunahu kang ora kuat sapa alladzinahu ing saum ing siang fidyatun apa bayar tebusan. Jadi orang yang enggak kuat puasa karena sudah tua, ligibarin atau marodin, atau karena sakit yang layur jabur sakit yang tidak bisa diharapkan sembuhnya, sudah kronis gitu loh, sudah berusaha berobat ke sana kemari, sudah enggak ada tanda-tanda sembuh, sehingga enggak kuat melaksanakan puasa, la yutikunahu. Nah, orang yang tidak kuat melaksanakan puasa karena tua, bukan karena pekerjaan berat loh nggih. Kadang orang lagi kerja di sawah, di kebun, kuli berat, alasan wah aku rekoso iki nak puasa ra kuat padahal dia muda, gagah, perkasa, sehat. Ini yang dimaksudkan orang kuat. Wa 'alal ladzina yutikunahu ini la yutikunahu, orang yang sudah tua, fisiknya sudah loyo, atau orang yang sakit-sakitan yang tidak bisa diharapkan sembuhnya. Ini wajib bayar fidyah, yaitu tebusan. Ta'amu miskin rupane menehi mangan wong miskin setiap hari 1 mud min ghalibi kutil balak. Jadi kalau sebulan full ya bayar tebusan 30 mud dikasihkan kepada orang-orang miskin. Waman tatawwa'a, waman mongko utawi sapane wong tatawwa'a iku lakoni tatawwu
yaitu sukarela, ibadah dengan ikhlas, dengan sukarela, tidak diwajibkan. Khairan ing bagus, artinya ketika bayar fidyah tadi loh, bayar denda karena nggak kuat puasa, didenda setiap hari bayar 1 mud. Kemudian dilebihi, jadi misalnya lebih dari 1 mud, katakanlah 1,5 mud per 1 miskin per hari. Jadi 30 hari nggak puasa misalkan, ya bayar denda 30 mud. Kemudian dia mau melebihi, namanya tatawuk. Jadi misalnya mengeluarkan sampai 45 mud misalkan. Ini artinya 1 mud setengah per harinya. Itu berarti ada tindakan tatawuk, melebihi dari kewajibannya. Kewajibannya hanya 1 mud per hari. Kemudian dia mengeluarkan sampai 1,5 mud. Nah itu namanya faman tatawa'a khairan, dengan sukarela. Faman mongko tesapane wong tatawa'a iku nglakoni tatawuk, ibadah krana lillahi ta'ala, karena bukan diwajibkan, dia memberi tambahan khairan ing bagus, biziyadati alal qadri al-madhkur, bahwa mongko utawi man sing lakoni tatawuk tadi khairun iku lebih bagus, khairun iku lebih bagus lahu keduwe man. Paman bahwa mongko utawi tatawuk, bahwa tatawuk, bahwa mongko utawi tatawuk yaitu ngamal krana lillahi ta'ala, bukan karena diwajibkan. Dia harusnya bayar 1 mud, malah dilebihi 1,5 mud atau 2 mud per hari, dia mengeluarkan 2 mud. Sehingga kalau tidak puasa selama 1 bulan full 30 hari, dia mengeluarkan 60 mud misalnya, dibagi-bagikan kepada miskin. Nah di situ berarti ada nilai tatawuk, bahwa mongko utawi tatawuk ngamal krana lillahi ta'ala tadi khairun iku lebih bagus, iku luwih apik lahu keduwe man. Wa antasumu khairun, wa antasumu lan utawi yen ta poso sapa man khairun iku luwih bagus, wa antasumu lan utawi yen ta poso sapa sira kabeh gitu loh. Saya ulang, wa antasumu lan utawi yen ta poso sapa sira kabeh. Jadi mestinya kamu itu ada kondisi tua, itu orang yang sudah tua atau orang yang sakit-sakitan nggak bisa diharap sembuhnya, dia tetap maksa puasa, nggak mengeluarkan fidyah, nggak mengeluarkan denda, dia milih puasa. Nah, wa antasumu lan utawi yen ta poso sapa sira kabeh khairun iku luwih bagus lakum kedue sira kabeh. Jadi ada khair itu berjenjang-jenjang. Bayar fidyah itu kemudian dilebihi daripada standar yang harus, itu khair. Tapi lebih khair lagi kalau kamu puasa, tidak bayar fidyah dengan cara melebihi tadi. Kamu puasa, melaksanakan puasa Ramadan meskipun kamu sudah tua, meskipun kamu sakit, tetap melaksanakan puasa, itu justru lebih bagus gitu loh. Lebih bagus, khairun iku luwih bagus lakum kedue sira kabeh. Ing kuntum ta'lamun, ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh ta'lamun iku padha ngerti sapa sira kabeh. Jadi
Khair itu bertingkat-tingkat. Jadi puasa meskipun dalam kondisi sudah tua, kondisi sakit, dia tidak muka dan tidak membayar fidyah, nggak membayar denda, dia milih puasa. Nah itu lebih bagus. Khairun lakum in kuntum ta'lamun. Lebih bagus bagi kalian semua, lakum kedue sira kabeh, in kuntum lamun ana sapa sira kabeh ta'lamun, iku padha ngerti sapa sira kabeh. Maqala wallahu a'lamu bissawab. Semoga kita diberi inayah hidayah taufik Allah SWT sehingga kita bisa melakukan yang terbaik, yang lebih bagus bagi Allah. Amin Allahumma amin. Ilahuna nahtatim bilhamdalillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.